Rekan-rekan, kali ini kita memasuki topik baru, yaitu Theory of Fire. Pada video pertama di topik ini, kita akan mempelajari teori terjadinya api. Setelah menyaksikan video ini, Anda akan dapat mengetahui bagaimana terjadinya api. Pembahasan ini akan meliputi flashpoint atau titik nyala, firepoint atau titik bakar, auto ignition atau penyalaan api dengan sendirinya, spontaneous heating atau pemanasan spontan, dan explosion atau ledakan. Sebelumnya Anda telah belajar tentang unsur-unsur api. Api akan terjadi ketika ketiga unsur dalam segitiga api terpenuhi. Kemudian api akan tetap menyala jika ada rantai reaksi. Nah, supaya lebih jelas tentang proses terjadinya api, berikut penjelasan dari instruktur kita, Bapak Attar Yusuf. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang teori of fire atau teori api. Bahwa api itu terdiri dari unsur-unsur yang sebagaimana kita tahu ada bahan bakar, ada oksigen, dan ada panasnya, serta ada rantai reaksi. Nah, di sini saya akan membuktikan salah satu terjadinya api itu adalah akan ada bahan bakar, ada panas, dan ada oksigennya. Sini akan saya ambil contoh dua bahan bakar. Ini ada gasoline premium, ada kerosin. Dua cairan ini merupakan suatu cairan yang mudah terbakar atau flammable liquids. Kita ambil contoh sekarang untuk yang flammable ini premium. Kita gunakan colokan api. Ini adalah kita berikan dia. Sini ada api, kita langsung bakar. Tetapi untuk yang kerosin, apakah dia bisa terbakar? Ternyata dia tidak mau terbakar. Kenapa dia tidak mau terbakar? Karena untuk terjadi kebakaran tadi, walaupun tiga unsur ada, tetapi dia belum tercapai flash point-nya atau titik nyalanya, maka dia tidak akan terbakar. Jadi syarat terjadinya api, pertama adalah terpenuhi segitiga api, kedua harus tercapai titik nyala. Apa itu titik nyala? Titik nyala adalah the lowest temperature, temperatur terendah di mana suatu itu mampu memberikan cukup uap dan akan terbakar sekejap bila diberikan sumber panas. Nah, untuk mendapatkan ini menjadi panas, maka dia harus dipanaskan terlebih dahulu. Untuk memanaskannya itu, kita menggunakan suatu lampu ini, kemudian kita gunakan bahan ini, dan kita panaskan. Tapi untuk memanaskannya harus kita turunkan. Nah, ini ada fenomenanya. Fenomena bahwa benda itu terbakar kalau kita menjual suatu kerosin di dalam drum, di mana drum itu tidak mempunyai pelindung atau shelter, maka akan terpapar oleh panas matahari dari pagi sampai sore. Nah, kalau temperatur itu sudah mencapai, dia akan bisa terbakar. Artinya, kalau ada orang membawa api terbuka atau buang puntung rokok, dia akan terbakar. Jadi syarat kedua adalah terpenuhi segitiga api, kedua tercapai titik nyalanya. Sedangkan titik nyala daripada premium adalah minus 43 derajat Celcius. Jadi pada temperatur ruangan ini, the room temperature, dia segera terbakar. Jadi kalau kita ambil contoh bahwa kalau kita beri tutup dia, kemudian kita masukkan ke dalam kulkas di freezernya, walaupun dia 24 jam besok pagi kita buka dan kita berikan api, tetap terbakar. Karena apa? Kita bicara flash point, kita bicara tentang temperatur. Di sana dia akan segera terbakar. Apakah waktu yang kita gunakan untuk dia bisa terbakar sekejap tercapai tidak? Maka kita coba, kita lihat di sini, apakah apinya bisa terbakar atau tidak. Nah, ternyata belum. Jadi dia memerlukan waktu. Katakan temperatur kamar di sini adalah 28 derajat Celcius. Sedangkan dia mempunyai temperatur nyalanya adalah 38 derajat Celcius. Jadi dia memerlukan suatu panas tertentu baru bisa terbakar. Dia terbakar sekejap. Jadi flash point adalah suatu temperatur di mana dia akan terbakar sekejap, kemudian mati lagi. Kita ulang lagi. Nah, dia akan terbakar sekejap, mati. Dia akan terbakar sekejap, mati lagi. Ya, nampak apinya? Kelihatan tidak? Tuh, ya. Jadi bisa kita melihat sini bahwa dampaknya itu. Nah, kalau dia terbakar terus-menerus, seperti ini saya turun ke bawah. Kalau dia terbakar terus-menerus, akan tercapai namanya fire point. Titik dia
terbakar terus-menerus. Oke, ternyata bahwa bukan hanya dia akan terbakar terus-menerus, itu mencapai fire point-nya, tapi kalau dia disemprotkan atau kita sebutkan dia memperoleh suatu semburan, yaitu semacam atomizer. Oke, ini adalah kerosin. Oke, coba bisa diperhatikan. Kalau dia menyemprot, dia akan terjadi partikel. Semakin kecil partikelnya, permukaannya menjadi semakin luas. Nah, kalau dia semakin luas, bila mana dia terkena api, dia akan segera terbakar. Tuh. Dia terbakar tapi tidak sempurna. Tapi kalau kita menggunakan suatu cairan yang lebih ini lagi, seperti katakan hairspray atau apa saja yang bisa membahayakan seperti ini, dia bisa juga terbakar. Nah, itu. Jadi ini perhatikan sekali bahwa kalau di dalam pekerjaan kita, kalau ada kebocoran di flansan atau apa, kita punya gasket bocor, itu segera harus diperbaiki. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah walaupun sudah mencapai dia temperatur nyalanya, jadi tadi segitiga api terpenuhi, tercapai titik nyalanya, dia juga tidak akan mau terbakar kalau tidak berada di dalam daerah bisa terbakar, yaitu flammable range. Untuk menunjukkan terjadinya flammable range, saya akan menggunakan trafo 5000 volt itu, dan kita akan menggunakan bahan bakarnya adalah premium, karena di premium adalah sudah tercapai dia punya titik nyalanya. Untuk itu akan saya gunakan lompatan bunga api 5000 volt. Ya, 5. Oke, kita gunakan premium. Premium tadi mempunyai titik nyalanya adalah minus 43. Kita hidupkan, kita perhatikan di sini. Ada bunga api, ya. Nah, nampak bunga api. Jadi bunga apinya lebih besar daripada colokan ini, karena dia lompatan bunga api 5000 volt. Kita berikan contohkan. Jadi segitiga api terpenuhi, tercapai titik nyala, tapi dia tidak mau terbakar. 1, 2, 3, 4. Itu di permukaannya. Bagaimana kalau dengan di bibirnya? 360 derajat. Dia tidak mau terbakar. Karena dia belum mencapai daerah bisa terbakar. Untuk mencapai daerah bisa terbakar, ini harus kita turunkan. Dan dia baru terbakar. Nah, dia sudah mencapai flammable range-nya, dia terbakar. Jadi artinya apa? Fenomenanya, pada waktu bunga api diberikan di permukaan cairan itu, dia terlalu jenuh. Artinya terlalu banyak. Uapnya dia tidak mau. Di bibirnya ada uap bahan bakar, tapi uap bahan bakarnya sedikit. Itulah namanya tulin. Nah, jadi antara batas bisa terbakar yang jenuh tadi itu disebut dengan upper flammable limit, yang di permukaan itu adalah lower flammable limit. Oke. Jadi kesimpulan tadi terjadinya api bahwa terpenuhi segitiga api, tercapai titik nyala dan berada dalam daerah bisa terbakar. Yang keempat adalah adanya energi panas. Energi panas ini satuannya joule. Kita bisa lihat di dalam tabel bahwa untuk asetilin dia bisa menyala dengan 0,02 milijoule. Seperti kita ketahui 1 joule itu adalah 1000 milijoule. Sedang ini 0,02 milijoule sudah bisa menyebabkan dia terbakar. Itulah sebabnya kita tidak boleh menggunakan HP di SPBU atau dalam kilang, karena energi yang sedikit itu bisa membakar suatu campurannya itu, gasnya itu tidak diketahui oleh kita, karena sifat gas alam itu tidak berbau dan tidak berwarna. Oke, itu tentang terjadinya api. Ada 4 syarat. Dari penjelasan instruktur kita tadi, maka dapat kita ketahui bahwa meskipun ketiga unsur pada segitiga api itu ada, api atau pembakaran belum tentu terjadi jika bahan bakar cair belum mencapai titik nyala atau flash point. Dan perlu Anda ketahui bahwa titik nyala ini hanya dimiliki oleh bahan bakar cair. Namun demikian, kondisi tersebut hanya bertahan beberapa saat saja. Lalu apa bedanya titik nyala dengan titik bakar? Titik nyala hanya terbakar sekejap saja, sedangkan titik bakar akan menyala terus-menerus. Selanjutnya mari kita bahas tentang auto ignition.
Autoignition adalah suhu terendah suatu zat yang mampu terbakar dengan sendirinya tanpa ada sumber api dari luar. Bahan bakar yang mengalami proses pemanasan mencapai temperatur tertentu atau temperatur autoignition dan terpapar oksigen yang cukup, maka akan terbakar dengan sendirinya. Perhatikan tabel berikut. Tabel ini menjelaskan temperatur beberapa bahan bakar yang jika ia mencapai titik menyala sendiri akan terbakar dengan sendirinya. Kemudian dikenal juga istilah spontaneous heating atau pemanasan yang terjadi pada bergabungnya dua zat tertentu. Pada spontaneous heating, bahan bakar atau suatu zat harus bertemu dengan bahan lainnya terlebih dahulu. Contohnya adalah kalium permanganat dengan gliserin, aluminium trimetil yang bereaksi dengan air atau uap air, dan fosfor putih yang bertemu dengan udara. Selanjutnya explosion atau ledakan yang merupakan proses pembakaran dengan reaksi yang sangat cepat sehingga menghasilkan pelepasan energi yang sangat besar dan pengembangan volume gas yang besar disertai dengan suara ledakan. Explosion atau ledakan terbagi menjadi dua, yaitu deflagrasi dan detonasi. Deflagrasi adalah eksplosi massa gas dalam jumlah besar dengan kecepatan rambat reaksi di bawah kecepatan suara dan tekanan relatif rendah. Contohnya adalah perambatan terbakarnya uap bahan bakar sampai menimbulkan sumber api. Sedangkan detonasi adalah eksplosi dengan kecepatan perambatan yang lebih besar dari kecepatan suara dan tekanan yang ditimbulkannya relatif besar dalam bentuk gelombang kejut. Contoh dari detonasi adalah ledakan bom. Demikianlah pembahasan kita tentang